Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sulistianingsih, SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Delambu, Kecamatan Delambu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan pertama di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, Jumat 7 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 4 Delambu, Kecamatan Delambu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat semua ya? Anak-anak, sebelum materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua. Minta tolong kepada ketua kelasnya, siapa Mas? Ya Mas. Tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, Bu Anita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nanti bisa menunjukkan tangan dan jarak hadir. Ahmad Fauzi, Aldo Putra, Ananda Nur Dewi, Andika Esa, Angelina, Angela Jayan, Arfan Iksan, Dava Rama, Dimas Anggoro, Eka Hafiz, Pasya Aisyah, Firia Maura, Gladian, Hilmi Alfian, Imelda Handayani, Jausa, Kiando, Krishna Ardianto, Meilan, Muhammad Evan, Muna, Nikmatul, Nova, Raihan, Reva, Rida Nur, Sholeh, Valentina, Yahra. Oh iya, hari ini masuk semua nih. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Oke, kita berdiri. Yang bertugas silakan ke depan.
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Mbak. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini yang memasuki teks cerita pendek, terlebih dahulu mari kita ulang pelajaran kemarin kaitannya dengan teks pidato persuasif, ya. Anak-anak, pidato persuasif kemarin yang terakhir itu kita membicarakan masalah KD 4.4 ya, tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Tentang penyusunan teks pidato persuasif. Kira-kira kaitannya dengan penyusunan apa yang kita kemukakan, yang kita tulis terlebih dahulu, apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita tuangkan, apa yang akan kita buat, yang kita keluarkan dari pikiran kita sebelum kita membuat teks pidato, menyusun teks pidato, apa yang akan kita pikirkan di sini? Ya, iya, menentukan tema atau topiknya. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat? Selain menentukan topik atau tema? Iya, menentukan tujuannya atau mengorganisasi pesan. Ya, apa sih yang akan kita tuangkan dalam teks pidato tersebut? Apa sih yang akan kita sampaikan dalam pidato tersebut? Ya, itu yang akan kita pikirkan. Kemudian yang selain itu, selain dua hal itu apa lagi? Agar teks pidato itu tersusun dengan baik, ya kita harus memilih kata yang tepat atau pemilihan diksi. Ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa? Ya, menyusun teks pidato sesuai dengan urutan. Ya, menyusun teks pidato sesuai dengan urutan. Itu adalah bagaimana cara menuangkan gagasan kaitannya dengan KD 4.4, yaitu membuat teks pidato persuasif. Oke anak-anak, kita mulai melanjutkan materi pada pagi hari ini. Anak-anak, ketika kita mau membuat teks pidato, ya, pembelajaran pidato itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita diminta untuk menyampaikan pidato, ya. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang ada di sekolah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita diminta untuk menyampaikan suatu pidato. Kita mulai anak-anak untuk teks cerita pendek, yaitu kita membicarakan tentang ini, teks cerita pendek. Hari ini kita bicara tentang KD 3.5
tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca maupun didengar. Kemudian apa sih IPK-nya? Ya, IPK yang di penjabaran atau penjabaran dari identifikasi pencapaian kompetensi. Ini nanti kita akan bicara tentang menjelaskan fungsi teks, narasi ya dengan baik. Kemudian yang kedua, menentukan unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek. Dan yang terakhir, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Kemudian, apa tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Tujuannya diharapkan nanti setelah siswa menerima pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan fungsi teks narasi dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek yang berjudul Pohon Keramat dengan baik. Itu tujuannya pada pagi hari ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan cerita narasi atau cerita naratif atau sering disebut kita cerita pendek itu? Apa artinya? Pengertian atau definisinya apa coba? Ya? Ya. Ada yang mengatakan cerita pendek itu cerita yang mengetengahkan satu permasalahan atau satu konflik saja. Ada yang lain? Iya. Ada yang mengatakan cerita itu dibaca sekali duduk langsung selesai atau habis. Ada yang lain? Iya. Kita simpulkan bahwa teks narasi itu teks yang menceritakan kehidupan manusia, ya, yang menggambarkan kehidupan manusia, dalam hal ini permasalahan manusia yang mengetengahkan hanya satu permasalahan atau peristiwa saja dengan bentuk pendek atau ceritanya hanya berbentuk pendek. Anak-anak, fungsi cerpen itu apa? Nah, di sini kita jelaskan fungsi cerpen itu ada 3. Apa saja anak-anak fungsi cerpen? Berfungsi untuk hiburan. Kalau kalian membaca sebuah cerpen itu kan hanya untuk menghibur diri, toh? Iya kan? Kemudian yang kedua apa? Iya, agar kita mempunyai rasa puas. Kalau kita membaca sebuah cerpen isinya bagus, kita puas, ya. Kemudian yang ketiga, ya, maksudnya apa itu? Fungsi didaktif, memberikan pembelajaran, pengalaman atau wawasan pada kita. Kemudian yang terakhir, mempunyai fungsi sosial. Maksudnya apa mempunyai fungsi sosial? Apa yang ada dalam cerpen tersebut kalau baik itu bisa kita contoh atau kita bisa teladani, dan yang tidak baik ya itu tidak perlu kita contoh, karena biasanya dalam cerita itu kalau sesuatu hal yang tidak baik itu nanti akan mendapatkan hasil atau akibat yang tidak baik. Kemudian sekarang kita lanjutkan ciri-ciri cerpen. Nah, ini seperti tadi kalian Bu Anita tanya tentang definisi cerpen itu apa, ada tertuang di sini, yaitu bentuk tulisannya singkat, padat, dan biasanya lebih pendek daripada novel.
ya, terus mengungkapkan satu permasalahan saja. Kemudian terdiri dari 10.000 kata, kemudian sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, ya, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik pengalaman penulis maupun yang terjadi pada orang lain. Kemudian yang keempat, tidak melukiskan keseluruhan kehidupan, jadi hanya satu permasalahan saja, ya. Kemudian tokoh yang dilukiskan itu mengalami konflik, jadi konflik yang dialami oleh tokoh itu nanti akan dikemukakan atau diceritakan sampai konflik itu mendapatkan penyelesaian. Kemudian unsur-unsur dari cerpen. Apa unsur-unsur cerpen yang sering disebut dengan unsur pembangun cerpen? Apa unsur pembangun sebuah karya sastra atau cerpen itu? Yang pertama tokoh. Ada yang menjawab tokoh, ada yang lagi? Tema, ada lagi? Latar atau sering disebut dengan setting. Kemudian apa lagi? Alur atau sering disebut dengan plot. Ada lagi? Sudut pandang. Ya. Kemudian siapa lagi, Mbak? Amanat. Oke, sudah kita temukan bahwa unsur cerita pendek, ya, atau narasi sama saja, itu adalah yang pertama tema, kemudian tokoh, kemudian penokohan tadi, kemudian setting atau latar, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Sekarang Bu Anita tanya, apa yang dimaksud dengan tema? Ada yang tahu? Apa itu tema? Pokok atau gagasan utama. Iya. Tema adalah pokok gagasan utama atau sering disebut ide atau gagasan terciptanya sebuah cerita tersebut. Jadi cerita itu muncul, itu ada fungsi, ada tujuan, ada maksudnya. Itu yang dimaksud dengan tema. Bisa kita lihat di sini anak-anak. Nah ini, unsur cerpen itu yang pertama tema. Tema itu adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Ini bisa dikatakan tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema itu akan menentukan latar belakang dari cerita tersebut. Kemudian tadi kalian sudah menyampaikan selain tema adalah apa? Tokoh atau penokohan. Di sini Bu Anita jadikan satu. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Nah, tokoh itu ada dua anak-anak. Tokoh apa saja? Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama itu akan diceritakan itu dari awal sampai akhir. Itu tokoh utama. Ini ya. Kemudian ya, ini tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Kemudian yang tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa ada interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Nah ini anak-anak, untuk tokoh ini itu terbagi menjadi 3 macam. Ada apa saja? Tokoh apa? Jadi menjadi 3 macam? Iya, tokohnya terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sekarang kita lihat tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis itu seperti apa toh? Nah ini ada 3 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Antara lain tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis itu tokoh yang juga menjadi pemeran utama, tetapi mempunyai sifat karakter yang tidak baik yang biasanya menjadi lawan dari tokoh protagonis. Kemudian yang ketiga itu tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh antagonis dan protagonis. Tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan bahwa unsur-unsur
cerita, unsur pembangun cerita itu ada sudut pandang. Apa sih yang dimaksud dengan sudut pandang? Tadi kalian sudah bisa menentukan, menyebutkan sudut pandang. Apa sudut pandang itu? Iya, pandangan pengarang terhadap cerita. Ada yang lain? Ada yang lain? Ketiga, ini bisa kalian lihat ini anak-anak ya. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, yaitu aku, saya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan menggunakan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Ya, sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Gitu. Kemudian sekarang yang terakhir ini, amanat. Ada yang tahu apa itu amanat? Iya, pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembacanya. Lah, amanat ini biasanya digambarkan oleh pelaku, langsung oleh pelaku, atau langsung disampaikan oleh pengarang. Saatnya jam depan dimulai. Oke anak-anak, materi pada pagi hari ini itu kaitannya dengan teks cerita pendek ya. Sekarang kita coba buka untuk buku paketnya tentang apa itu tadi kemarin, hari ini apa? Iya, pohon keramat ya. Sekarang kita buka buku pohon keramat, cerpen pohon keramat, kemudian kita cari unsur-unsur intrinsik sesuai dengan apa yang tadi Bu Anita sudah jelaskan. Yuk. Kalian cari di pohon keramat tersebut, cerpen di pohon keramat tersebut kaitannya dengan unsur-unsur pembangunnya, yaitu temanya apa, kemudian tokohnya siapa saja, bagaimana karakternya, kemudian alur ceritanya bagaimana, ya, kemudian latarnya apa saja, di mana saja. Kemudian sudut pandangnya, dan yang terakhir amanatnya apa.
Ada berapa tokoh? Coba siapa yang sudah bisa menjawab? Ada berapa tokoh? Dan tokohnya siapa saja? Yuk, yang bisa tunjuk jari. Siapa? Ada 4, siapa saja? Ya? 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 Apa lagi? Ada yang menggunakan kata ganti orang tadi termasuk tokoh itu. Siapa? Saya. Iya. Jadi ada 4 tokoh, ya. Saya itu termasuk tokoh di situ. Ya, cuma tidak disebutkan namanya. Kemudian, apa temanya? Ada yang sudah menemukan? Ayo, siapa yang sudah menemukan tema dari pohon kerana tersebut? Ya. Ya. Keanehan Gunung Beser. Ada yang lain? Beser. Ada yang lain? Keangkeran Gunung Beser. Ada yang lain? Memang angker loh gunung itu. Masyarakat tidak mau datang ke gunung itu karena angker, betul kan? Itu hanya cerita turun-temurun kan? Nah, berarti apa temanya? Jadi temanya bisa diambil kesimpulan bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu harus diimbangi dengan bagaimana cara kita mempergunakannya. Itu temanya tentang itu tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana penokohan karakter dari tokoh-tokoh. Karakter saya bagaimana itu? Karakter saya bagaimana? Karakter kakek bagaimana? Bijaksana, baik hati, penyayang, ya, suka menolong. Kemudian saya manja, minta diperhatikan. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang alurnya. Bagaimana alurnya? Menggunakan alur maju. Oke, untuk latarnya di mana itu? Di gunung, Beser. Terus di sawah, di perkampungan. Ya, bagaimana suasananya? Tenang, sejuk. Kemudian ya tenteram. Kemudian berubah menjadi kacau. Ya, oke. Kemudian waktunya sore hari, siang hari, malam hari. Oke. Kemudian sudut pandang. Iya, sudut pandangnya menggunakan orang pertama. Amanatnya. Ayo, amanatnya apa? Iya. Amanatnya adalah kita harus sayang kepada alam. Jadi walaupun teknologi sudah maju, jangan sampai meninggalkan alam ini, jangan sampai dirusak. Karena apa? Karena teknologi yang maju tersebut. Oke, gitu anak-anak untuk pembelajaran tentang unsur-unsurnya. Sekarang kita mulai dengan tugas kelompoknya. Ya, silakan nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya yang sudah terbentuk. Nanti ini dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan, kemudian salah satu presentasi di depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Evan Prabowo, Mona Syarifah, Limatul Hasanah, Nova Ayu Amrani, Rehan Saktian Guryanto. Hal yang menjadi daya tarik dari cerpen tersebut adalah tema cerpen tersebut dan amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut. Unsur pembangun dari cerpen tersebut adalah satu, tema
Tema dari cerpen tersebut adalah perjuangan mencari ilmu. Tokoh dan penokohan dari cerpen tersebut adalah Mobu, giat, rajin, dan suka menolong, Monda, iri, dan raja bijaksana. 3. Alur dari cerpen tersebut adalah alur maju. 4. Sudut pandang dari cerpen tersebut adalah sudut pandang orang ketiga. Amanat dari cerpen tersebut adalah kita tidak boleh iri terhadap seseorang dan kita harus bijaksana dalam bertindak. Keterkaitan isi pada cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah dalam cerpen tersebut terdapat watak protagonis yang baik ditiru dan watak antagonis yang tidak baik untuk ditiru. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah presentasi cukup bagus, sudah lengkap ya. Untuk kelompok yang lain ya, siapa yang menyusul? Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 dengan anggota Dava, Ida, Soleh, Valentina, dan Zahra. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Hal yang menjadi daya tarik sebuah cerpen adalah 1. Cerpen ceritanya singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Cerpen berisikan kesan yang menarik. 2. Unsur intrinsik adalah tema. Pentingnya ilmu bagi kehidupan. Tokoh dan penokohannya yaitu 1. Mobu, baik hati, rajin, cerdas. 2. Monda, iri, serakah. 3. Raja, baik hati, bijaksana. Sudut pandangnya adalah orang pertama. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya istirahat. Oke anak-anak, sudah cukup bagus tadi presentasi untuk kelompok 6 ya. Anak-anak bisa Bu Anita tarik kesimpulan dari tadi yang sudah presentasi bahwa cerita pendek tersebut terdiri dari unsur tema, kemudian tokoh penokohan, kemudian alur ya, yang sudah kalian jawab dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk selanjutnya tugas nanti akan Bu Anita kirim ya lewat WA. Kemudian selanjutnya untuk materi selanjutnya nanti kita akan melanjutkan tentang struktur dari teks cerita pendek ya. Sekian anak-anak untuk materi 3.5 ya. Untuk selanjutnya terima kasih atas diskusi kalian yang sudah cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.